Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Oke, ketemu lagi dengan saya sini Yoga di channel The Line. Oke, kali ini saya agak lebih cepat ya karena waktunya ini agak panjang nih pembahasan ini. Sebelumnya saya minta maaf karena saya melakukannya ini lagi di luar ruangan karena saya sempatkan untuk membuat video ini untuk sahabat-sahabat The Line karena saya mau menjelaskan kepada sahabat-sahabat The Line tentang permasalahan GERD NCT dan psikosomatis. Jadi mohon maaf kalau sahabat-sahabat The Line terganggu dengan aktivitas di luar ruangan ini ya. Mungkin ada suara burung, ada suara motor, ada suara orang gitu ya. Mohon maaf, tetap fokus di suara saya saja. Oke, langsung saja. Di sini kali ini saya akan menjelaskan permasalahan GERD ya, NCT dan psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan penyebab kenapa sih kita bisa terkena GERD NCT dan psikosomatis ya. Kemudian kalau memang nanti waktunya sempat saya akan menjelaskan juga adalah penyebab kenapa kita bisa terasa sangat sulit untuk bisa sembuh dari GERD NCT psikosomatis sampai saat ini juga ya. Oke, langsung saja. Penyebabnya kenapa kita bisa terkena penyakit GERD NCT dan psikosomatis ini? Yang pertama itu adalah disebabkan karena pembangkang. Dulunya kita memiliki sifat pembangkang, atau kita dulu tuh masa muda kita itu kalau orang tua ngasih tahu tuh ya, orang tua memberitahu, nasihatin kita gitu. Jadi kita selalu menjawab, kita selalu ngebantah ya, kita selalu ngebantah dan lain sebagainya. Nggak mesti dari orang tua juga, kemudian dari orang lain juga ya, dari teman, dari pergaulan dan lingkungan. Kita selalu ngebantah atau membangkang, menjawab. Kemudian yang kedua itu adalah pendiam atau mendendam memendam. Nah, pendiam atau memendam. Yang pertama itu ada pendiam. Pendiam itu kita ibaratnya sebenarnya orangnya itu banyak yang dia sampaikan, tetapi dia orangnya memang pendiam ya, orangnya pemalu gitu ya, nggak banyak ngomong istilahnya. Kemudian bisa juga dia memendam. Memendam itu maksudnya gini, ada hal juga dia orangnya, contohnya nih ya, dia nggak suka nih sama orang nih ya kan, tapi dia mau menyampaikan itu, dia merasa tidak enak hati gitu, nanti dia tersinggung, nanti dia sakit hati dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya apa, dia mendam aja ya kan. Kemudian bisa juga ada dia ibaratnya dia ada masalah gitu kan, ada masalah hari ini dia mendam. Dipendamnya masalah itu dia berharap bahwasanya ini masalah privasiku, orang lain tidak perlu tahu dan aku bisa menyelesaikannya sendiri gitu kan. Padahal sebenarnya kita sadari bahwasanya hari ini kita pasti memiliki atau melewati masalah, dan esok hari pasti ada masalah baru, yakin. Itu nggak tahu masalahnya kecil, sedang ataupun besar, kita nggak tahu juga, dan itu nggak diprediksi juga kan. Kemudian di lusanya lagi kita pasti akan mengalami problem yang baru juga gitu. Nah, jadi hari pertama masalah belum selesai udah dapat masalah yang baru ya, kita tumpukin dan seterusnya seperti itu. Jadi ada penumpukan di situ ya kan, penumpukan masalah, jadi penumpuk nggak diselesaikan. Jadi untuk menyelesaikannya terasa sangat sulit dan sangat susah ya. Entah mana yang mau diselesaikan dulu, kita bingung. Itu sifatnya memendam ya. Jadi dulunya begitu kan, jadi membludak gitu kan, saking banyaknya dipendam itu masalah atau yang dirahasiakan. Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki watak ataupun sifat menghayal. Jadi dia sukanya dulu itu menghayal jadi orang sukses, orang kaya, orang seneng, menghayal punya mobil mewah, punya rumah mewah gitu kan, punya direbuti cowok-cowok, direbuti cewek-cewek gitu kan. Dia sifat menghayalnya tinggi ya, dulunya suka menghayal. Kemudian yang keempat itu adalah memiliki keras kepala. Memiliki sifat yang keras kepala itu kalau memangnya udah ya kan, kalau B ya B, kalau sudah dikasih tahu minum obatnya gitu, dia tetap
keras ya, nggak mau minum obat itu karena dia berpikirnya itu nggak bisa makan obat gitu, susah makan obat, susah nelennya, susah apa gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah memiliki sifat egois ya, egoisnya sangat tinggi karena dia harus kalian harus ikut apa kataku, kalau aku suruh kalian harus mau, kalau misalnya aku aku bilang A ya A gitu, kalian harus ikut gitu kan. Kalau misalnya aku sehatnya karena ini, kalian harus ikut cara sehatku gitu. Kalau aku bisa makan ini, kalian harus ikut, kalian harus bisa makan itu juga gitu. Kemudian kalian harus mengerti, orang tuh harus ngerti aku, kalian tuh harus tahu rasa sakitku gimana, kalian tuh harus tahu rasa takutku gimana, kalian tuh harus tahu penderitaanku gimana, kalian tuh harus tahu kesusahanku bagaimana, penderitaanku bagaimana, kalian tuh harus ngerti, harus tahu. Tapi dia tidak mau mengerti apa kesusahan orang lain ya, kelelahan orang lain mengurus dia itu dia nggak pernah mau tahu ya. Itu namanya egoisnya yang sangat tinggi. Kemudian yang keenam itu adalah korban bullying ya. Dia mungkin dulu sering diejek, dicemooh, mungkin di lingkungan waktu remajanya ya, waktu kecilnya mungkin dia sering dicemooh, diejek-ejek ataupun pokoknya dibullying ya. Nah, itu akan peluang dia untuk terkena GERD, NCTP, psikosomatis itu pasti tinggi. Kemudian memiliki sifat perfeksionis ya. Perfeksionis itu dia harus perfect gitu, dari segi penampilan, dari segi gaya, fashion dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mau pergi undangan, dia nggak pakainya nggak sesuai, ini jelek ya, dia udah nggak percaya diri gitu kan. Kemudian kalau misalnya orang penderita NCT ini, kalau pergi keluar rumah naik motor gitu, lupa bawa minyak angin, dia panic attack, udah gelisah, khawatir tuh, udah kayak kehilangan harta 10 miliar ya kan, udah takut. Kemudian lupa bawa handphone di luar, panic attack, udah luar biasa. Kemudian lupa bawa obat lambung, luar biasa, panic attack, dan lain sebagainya. Itu perfeksionis. Kemudian yang kedelapan itu adalah memiliki pola 3P yang sangat buruk ya. Pola makannya nggak pernah sarapan pagi, makan siangnya itu jam 3, jam 4 sore, makan malamnya itu jam 10 malam, begitu makan porsinya besar gitu kan. Kemudian jajanan makanannya yang nggak beres semua dan lain sebagainya. Kemudian pola pikir yang buruk ya, pola pikirnya itu negatif, kotor. Kemudian gaya hidupnya yang tidak sehat, sering begadang, jarang olahraga, malas minum air putih dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan itu adalah faktor genetik atau keturunan, mungkin dari orang tuanya ataupun dari ibunya. Ada memang bawaan ibunya itu orangnya bangsanya kagetan, panikan gitu, orangnya kepikiran gitu, bangsanya orang pemikir gitu ya, orangnya khawatiran, cemasan gitu, maka dia peluang untuk menurunkan kepada anaknya. Kemudian yang ke-10 itu adalah memiliki kebiasaan menunda ataupun juga bisa disebut malas. Menunda itu ya dia malas gitu ya, ibaratnya gini, hari ini lagi malas-malasan, lagi malas nih, pengen aja lagi tiduran aja gitu kan. Padahal seharusnya harus ada deadline yang harus diselesaikan, harus ada dikumpulkan gitu kan. Tetapi dia bilangnya ya udah malas aja gitu, udah besok aja lah gitu kan. Itu sifat malas ataupun suka menunda. Kemudian yang yang ke-11 itu adalah memiliki nafsu yang tinggi, atau saya bilang juga itu seks ya, seksnya tinggi gitu. Daya nafsunya tinggi ya, karena mungkin di dulunya dia itu memiliki nafsu yang tinggi, itu dia banyak ya, dari seks juga, nafsu makan, nafsu pokoknya nafsu ya gitu. Nafsu ya itu luas gitu, tetapi salah satunya itu seks. Dia itu memiliki seks yang tinggi, mungkin dia sering nonton bokep ya, nonton film blue, ataupun bisa dia dulunya tuh sering melakukan hubungan intim, dia sering melakukan pokoknya yang berhubungan dengan seks ya. Jadi itu akan peluang dia untuk terkena GERD, NCTP, psikosomatis itu pasti sangat tinggi. Kemudian yang ke-12 itu adalah boros ya, dia memiliki sifat boros gitu. Dia kalau nggak bisa megang uang lah, pokoknya megang uang banyak aja udah habis. Begitu megang barang itu yang nggak perlu dia beli, yang penting
dia mau ya dia beli, padahal nggak berguna untuknya. Kemudian yang ke-13 itu adalah memiliki iman yang rendah. Itu sudah sangat pasti ya, karena kalau misalnya memiliki iman yang tinggi, dia nggak akan memiliki egois yang tinggi, keras kepala gitu kan, nafsu yang tinggi, itu pasti bisa diatasinya. Kemudian yang ke-14 itu adalah memiliki dia pernah mengalami korban kekerasan rumah tangga, kekerasan lingkungan, kekerasan dari sosial, kekerasan dari apapun itu ya. Mungkin di kekerasan rumah tangga ya, kemudian kekerasan dari orang tua, kekerasan dari teman-temanannya, mungkin mengalami kekerasan tersebut. Kemudian yang ke-15 mengalami traumatik dan stres berkepanjangan. Traumatik tuh berarti luas ya. Mungkin dia dulunya waktu masa kecilnya dipatok ayam, jadi sampai saat ini dia takut, dia nengok ayamnya trauma. Mungkin dia pernah jatuh dari lantai 3 ke bawah gitu kan. Mungkin dia jadi takut ketinggian dan lain sebagainya. Dan kemudian memiliki stres kepanjangan itu mungkin ya karena selalu berantem sama keluarga, selalu berantem sama lingkungan gitu kan, sama seseorang, dan itu jadi cekcok terus, jadi dia stres dan lain-lainnya. Kemudian yang ke-16 adalah gangguan medis. Gangguan medis itu berarti salah satunya MAH ya. Kalau MAH itu berarti cenderung terkena GERD anxiety dan psikosomatis ya. Peluang dia tuh ada di situ, tapi bukan berarti dia wajib kena itu, tidak, tetapi peluang dia ada. Kemudian diabetes, kemudian paru-paru, jantung dan lain sebagainya akan terkena GERD anxiety psikosomatis, peluangnya itu ada. Kemudian yang ke-17 itu di masa dulunya itu dia memiliki watak manja ya, mungkin dimanja dari orang tua, dari keluarga, lingkungan, dan suami dan lain sebagainya ya, memiliki watak seperti itu. Kemudian yang ke-18 itu adalah pengaruh dari obat-obatan atau narkotika atau alkohol ya, pengaruh dari alkohol seperti narkotika ataupun alkohol. Jadi peluang untuk terkenanya GERD anxiety dan psikosomatis itu peluangnya besar. Kemudian yang ke-19 itu memiliki watak yang sifatnya sepele. Kalau misalnya sepele itu dia apa ya, sama sih seperti kayak yang menunda itu ya, dia sepele, udahlah nggak apa-apa itu, udahlah ini. Nah, jadi itulah dia beberapa hal yang harus dirubah, yang harus diketahui bahwasanya itulah penyebab kamu terkena GERD anxiety dan psikosomatis. Jadi itu harus dipahami dulu, diketahui dulu. Kemudian kalau memang udah tahu itu semua, ya diselesaikan, dirubahlah satu persatu. Karena itu penyebab kamu di masa lalunya itu, makanya saat ini terkena penyakit GERD anxiety dan psikosomatis. Oke, jadi kira-kira untuk selanjutnya kita akan membahas penyebab yang lainnya, tapi waktunya cukup nggak ya? Apa dibagi dua ya? Saya rasa dibagi dua aja ya. Oke, di next videonya saya akan menjelaskan penyebab kenapa kamu masih sangat terasa sulit untuk sembuh dari penyakit GERD anxiety dan psikosomatis. Jadi tonton videonya ini sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham. Jika bermanfaat videonya, silahkan di-share videonya ke sahabat-sahabat the lain ya, agar bermanfaat supaya berkah. Sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.